soal latar belakang pendidikan Bung Rismon. Saya sudah laporkan ke pihak pengacara, tapi kita hemat energi. Nanti setelah ini baru kita laporkan pencemaran nama baik. Ya, itu sudah saya. Aku punya video-videonya bang, klarifikasi itu. Ngapain ente mau lapor lewat pengacara untuk dipolisikan? Pencemaran nama baik yang mana? Lah itu kan tradisi pengetahuan yang Anda bilang. Ayo. Bahkan di kanal saya sudah saya tunjukkan sertifikat saya sama dokumen-dokumen dan apa namanya. Guys, Anda kembali bersama saya lagi Bang Bill. Di video kali ini aku mau perlihatkan ke kalian bagaimana Rismon Sianipar dalam sebuah acara podcast, dia kayaknya tidak mau mengakui bahwa benar-benar dia memiliki ijazah. Ijazah asli ya maksudnya. Tapi yang dia justru sampaikan memiliki transkrip dengan nilai yang tereng. Dan dia juga mengatakan akan melakukan tapi melaporkan atas dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Bang Joshua Sinambela. Yang kita tahu Bang Joshua ini sempat membuat postingan-postingan yang sedikit memberikan kritik sekaligus mengajak publik untuk menganalisa soal kepakaran seorang Rismon Sianipar. Nah, tanpa berlama-lama aku ajak dulu kalian tonton podcast ini walaupun cuma singkat, hanya khusus dalam konteks pembahasan yang berkaitan dengan seorang Rismon apakah memiliki ijazah atau tidak. Kita langsung gas guys. Ada hal yang janggal ya, ditanyakan oleh netizen, bahkan kemarin sempat viral di salah satu sosial media ya, di platform sosial media. Saya sebut aja inisial aja ya Bang ya, JS ya, yang menyatakan diri juga dan beliau juga pakar gitu dan pernah berhubungan baik juga. Tetapi ada hal yang malah menegasikan apa yang dilakukan oleh Bung Rismon ini. Dan bagaimana tanggapan Bung Rismon melihat dari soal latar belakang pendidikan Bung Rismon dan juga soal Bang JS yang dimaksudin ini ya, aku perlihatkan ke teman-teman ya. Ini dia, ini Facebooknya, teman-teman bisa langsung lihat saja. Jadi yang dimaksud dengan JS ini ya guys ya, Joshua Sinambela. Beliau ini adalah salah seorang analis forensik digital dan memang juga bergelut di UGM ya. Ini ya, beliau ini. Nah, memang belakangan postingan-postingan beliau itu kemudian mengkritik adanya pakar gadungan. Nah, pakar gadungan yang dimaksud di sini adalah Rismon Sianipar. Oke. Nah, dia juga justru sempat mendiskusikan soal kemampuan seorang RS ya, walaupun memang dia nggak sebut nama ya. Nah, ini kita tahu, Anda langsung berselancar saja ke Facebooknya beliau. Jadi beliau viral karena juga mengungkapkan bahwa yang namanya Rismon Sianipar atau yang bersangkutan itu tidak pernah lulus dari Yamaguchi Jepang. Ini klarifikasi atau informasi langsung dari pihak kampus Yamaguchi Jepang. Nah, ini yang menurut Rismon Sianipar ya, dia melakukan apa istilahnya ya, pencemaran nama baik. Wih ya, nanti kita akan bahas. Nah, ini ya, termasuk juga ini ya, ada videonya apa postingannya Bang Joshua. Anda bisa lihat ini mengutip link YouTubeku karena memang di YouTubeku aku membahas soal patennya si Rismon yang berpotensi itu tidak benar karena ada status ditolak ya. Bisa lihat, jangan malu-malu Bang Rismon, aku juga nanti dilaporkan gitu ya. Tapi kita dengarkan dulu ini pernyataan-pernyataannya Rismon di podcast ini guys ya, biar kita tidak salah paham dan memahami ini secara komprehensif. Juga bagaimana Bung Rismon melakukan analisis terus diklaim menegasikan bahwa apa yang dilakukan Bung Rismon ini dinyatakan sesuatu yang tidak kredibel gitu. Nah, bagaimana tanggapan? Ada 2 poin berarti ya. Ya, pertama, latar belakang pendidikan, saya sudah laporkan ke pihak pengacara, tapi kita hemat energi. Nanti setelah ini baru kita laporkan pencemaran nama baik. Ya, itu sudah saya. Jadi beliau mau melaporkan gara-gara masalah dia punya latar belakang pendidikan kepada Bang Joshua karena dianggap melakukan pencemaran nama baik. Aduh. Kita tunggu guys, berani nggak dia mau laporkan ke Bang Joshua itu.
Astagfirullah. Oke gitu. Terangkan juga di kanal saya ya. Oke. Bahkan di kanal saya sudah saya tunjukkan sertifikat saya sama jasa dokumen-dokumen dan apa namanya transkrip nilai bahwa saya memiliki 7 mata kuliah. Kalau nggak salah S-nya 3 atau 4 ya, superb di atas A. Berarti kan IPK saya 4 gitu kan. Itu syarat dari pendidikan saya. Oke, itu sampai di situ. Hemat energi dulu karena yang kita lawan ini adalah tahu sendiri ya kan. Baik. Ayo Bang Rismon, tunjukkan ijazahmu kalau memang betul-betul lo punya ijazah. Nah ini guys, nampaknya apa ya, mungkin entah kenapa dia bilang jangan sampai buang-buang energi. Padahal jalan aja, kan dia punya lawyer, dia tinggal serahkan saja kepada lawyer yang fokus satu, yang satu fokus dengan urusannya Pak Jokowi. Nggak apa-apa, nggak usah beralibi seperti itu gitu. Seharusnya sampaikan saja bahwa saya ini, kenapa di situ dia nggak sampaikan saja, saya lulus S1 S2 S3 Jepang Yamaguchi, selesai ya. Adapun tuduhan bahwa saya tidak lulus itu fitnah. Nah, mereka tidak mengerti. Cukup simpel aja kan ngomong. Kenapa bilang oh jangan dulu ke situ karena ini bom-bom energi. Saya sudah sampaikan di rekaman, saya punya video. Yang Anda sampaikan di rekaman video cuma soal transkrip nilai. Termasuk ini, bangga sekali dia bicara transkrip nilai. Ijazah. Transkrip nilai melambangkan Anda pernah kuliah, tapi ijazah melambangkan Anda pernah lulus. Itu yang diklarifikasi Bang Rismon, bukan soal yang berkaitan dengan itu tadi. Astaga, aku pikir biar anak SD pun tahu ya, mengerti sekali ya apa yang disampaikan atau apa yang dilakukan oleh Bang Rismon ini. Seharusnya beliau tegas aja sampaikan bahwa ya saya punya ijazah ini masih bermasalah dan saya punya apa namanya ijazah memang warnanya berbeda sehingga itu tidak sama dengan ijazah-ijazah yang lain. Kenapa nggak umumkan dan nggak sampaikan itu aja di ruang publik kan? Malah Anda ngancam untuk melaporkan lewat pengacara kepada Bang JS, dilaporkan ke polisi karena pencemaran nama baik. Selama ini Anda ketika mencemarkan nama baiknya Pak Jokowi kemudian dilaporkan, Anda bilang ini kriminalisasi. Ayo, itu gimana coba? Nah ini aku pikir kalau orang-orang yang berpikir waras, orang-orang yang punya pengetahuan dan punya kesadaran pasti akan menganggap Anda ini akhirnya menjilat ludah Anda sendiri gitu. Coba Bang Rismon, coba di podcast ini Anda jelaskan aja. Saya itu selain transkrip nilai punya ijazah S2 dan S3. Mungkin dia cuma sampai mendengarkan pernyataan dari Bang Joshua, fitnah dari Bang Joshua dalam pandangan dia ya. Mungkin dia nggak pernah lihat bagaimana kemudian postingan terakhirnya Bang Joshua yang kemudian mengutip link-link video dari aku yang memperlihatkan betapa ada kejanggalan-kejanggalan dari soal ijazah. Ya klarifikasi, ngapain mau laporkan ke polisi? Kan gitu. Anda seperti itu kan cara mainnya Anda. Kok giliran kita gituin terus Anda mau bilang laporkan ke polisi? Gimana coba yang dimaksud dengan melakukan tindakan pencemaran nama baik? Ayo. Yang kita ikut memberikan pertanyaan seperti kalian membuat pertanyaan. Ya kan? Ayo. Coba Bang Rismon klarifikasi itu. Jadi bukan kemudian terjebak memposisikan Joshua itu seperti apa. Ya jangan juga Anda menilai, karena dalam perspektifnya Bang Joshua juga dia menilai bahwa memang susah untuk bertemu dengan Anda gitu. Entah karena seperti apa, bla bla bla, itu soal teknis. Tapi apa yang Anda sampaikan, apa yang Anda lakukan itu tidak penting bagi Bang Joshua gitu. Tapi sudah, dalam konteks keilmuan silahkan Anda kontestasi dengan Bang Joshua. Tapi yang dipertanyakan publik adalah bukan cuma soal kemampuan Anda dalam memahami struktur pengetahuan ini, tapi kemampuan Anda menjelaskan bagaimana hak paten Anda itu tertolak. Ya klarifikasi saja, kan gitu. Kemudian, kenapa Anda menyatakan Anda memiliki sertifikasi pendidik atau sertifikasi dosen yang Anda sebut di situ adalah penyetaraan, ya? Sementara penyetaraan sertifikasi pendidik itu juga harus memastikan Anda punya terdaftar di bank data sebagai dosen ASN terutama untuk kemudian disebutkan sebagai penyetaraan gitu. Itu harus dijelaskan. Jadi sertifikasi dosen yang Anda sampaikan itu apa? Apakah sertifikasi dosen seperti umumnya, pendidik seperti biasanya, atau penyetaraan? Kalau penyetaraan itu Anda harus kemudian terdaftar di bank data miliknya kementerian terkait. Yang ketiga, Anda mengatakan bahwa Anda diundang sebagai narasumber di FGD yang ketiga, the third, ya. Di undangan itu Anda perlihatkan, tapi ternyata juga dalam faktanya Anda cuma tercatat proceeding Anda dilakukan pada yang pertama. Workshop internasional yang pertama, bukan yang ketiga. Ya itu klarifikasi. Anda memperlihatkan ijazah Anda,
Ya, ijazah Anda kok warna putih, kok berbeda dengan ijazah-ijazah pada umumnya, dan 2 ijazah yang Anda perlihatkan itu juga tulisan kurang lebih sama, tapi tahunnya sama. Sementara Anda dalam kurikulum vitae mengatakan lulusan 2008 doktor, 2006 S2, ya kan, magister. Tapi kok ijazahnya, tanda tangannya sama rektornya, sementara per tahun 2006 Mei lewat itu sudah rektor yang berbeda. Klarifikasi itu bukan pencemaran nama baik, Anda yang perlihatkan kok, kan gitu. Begitu juga dengan kenapa Anda punya tesis dan Anda punya disertasi itu tidak muncul di bank data miliknya situs Jepang dan juga Yamaguchi Jepang. Kalau Anda mau bilang Anda tahun 2006, jangan lupa ada yang tahun 98. Aku punya video-videonya bang, klarifikasi itu. Ngapain ente mau lapor lewat pengacara untuk dipolisikan? Pencemaran nama baik yang mana? Lah itu kan tradisi pengetahuan yang Anda bilang. Ayo. Guys, menurut kalian sikap Rismon ini seperti apa? Tulis di kolom komentar. Jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan untuk bertakwa. La ilaha illallah, lafaz penghuni surga. Firdaus adna ima wa darussalam muqamamu qamun amin khuldi, golongan orang surga. Membaca Al-Quran, menjaga lisan, memberi makan orang lapar, dan puasa di bulan Ramadan. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar menuju surga. Sehingga apabila mereka pun sampai ke alam surga dan pintunya telah dibukakan para penjaganya, mereka lalu berkata, berbahagialah kamu, hiduplah kekal di dalamnya. Berbahagialah kamu, hiduplah kekal di dalamnya. Dan bahagialah selalu